Penyiraman air cucian beras yang kita lakukan setiap hari pada anggrek akan membuat akar anggrek menjadi jenuh ya. Ya, lama-lama media akan asam bahkan berbau. Karena akar anggrek perlu waktu untuk memproses, mencerna, seperti itu ya. Walaupun air cucian beras kaya zat hara, kita perlu atur penyiramannya. Hai sahabat Kembang Ayu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Kembang Ayu channel. Buat sahabat yang sudah subscribe, saya ucapin makasih. Dan semoga sharing Kembang Ayu hari ini senantiasa bermanfaat ya. Oke sahabat anggrek, pupuk buat anggrek ya kadang dirasakan beberapa sahabat terasa mahal ya. Nah, kali ini kita harus mulai pengiritan untuk bikin pupuk sendiri. Yang jelas pupuk untuk anggrek ya. Kali ini kita bakal ke dapur dulu ya. Apakah ada sih sampah dapur yang berguna buat anggrek? Nah, ini dia air cucian beras. Siapa sih yang gak punya? Pasti semua punya dan semua ada ya. Dan setiap hari pasti ready kan? Banyak manfaat air cucian beras ya besti, yaitu sebagai pupuk yang ringan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, terutama anggrek ya. Air cucian beras atau leri kaya nutrisi ya, kaya protein, serat, asam amino, kalsium, fosfor, apalagi ya, zat besi, seng, kalium, dan unsur-unsur hara lain yang bagus diperlukan untuk anggrek. Nah, seringkali sahabat anggrek, dikarenakan produksi air leri ada tiap hari, maka seringkali memiliki kebiasaan menyiramkan air leri setiap hari juga. Buat anggrek-anggrek di rumah, ayo ngaku iya kan? Iya, pasti ini ada yang begitu ya. Penyiraman air cucian beras setiap hari pada anggrek membuat akar anggrek menjadi jenuh. Lama-lama media akan asam. Karena akar anggrek perlu waktu untuk memproses, perlu waktu untuk mencerna juga. Perlu waktu untuk menyerap, begitu juga ya. Apalagi air cucian beras itu belum jadi alias belum diolah. Walaupun air cucian beras kaya banget zat hara, kita perlu atur penyiramannya. Misalnya seminggu sekali atau 2 kali saja dalam seminggu sudah cukup ya. Itu dengan air leri yang belum diolah. Jadi jangan setiap hari walaupun itu organik. Tetapi seperti yang sahabat ketahui, air leri tidak bisa bertahan lama dalam penyimpanannya. Misalnya sudah lebih dari sehari atau 2 hari pasti akan berbau ya. Dikarenakan mikroorganisme di dalam leri sudah mati dan membuat air leri menjadi berbau asam dan lama-lama tidak sedap. Begitu ya. Nah, kali ini Kembang Ayu mau ajak sahabat anggrek buat bikin air leri atau air cucian beras kalian lebih awet. Lebih bisa dimanfaatkan dan tidak terbuang percuma untuk setiap harinya ya. Seperti kita ketahui, air leri atau air cucian beras ini dihasilkan masih mentah ya. Oleh karena itu, agar lebih mudah diserap oleh akar, kita hari ini bakal bikin fermentasi air cucian beras buat anggrek. Yang pasti kita bakal bikin POC, pupuk organik cair yang caranya sangat sederhana banget, paling sederhana sekali. Oke, ini saya bakal ambil air cucian berasnya. Sebaiknya kita ambil cucian beras yang pertama dan kedua ya. Untuk cucian beras yang ketiga dan seterusnya kandungan nutrisinya sudah sedikit. Jadi tidak usah kita tampung, begitu ya.
Oke, kita bakal proses dalam skala kecil dulu ya. Yang pasti kita mesti siapkan botol air mineral ukuran 1,5 liter yang udah nggak kepake ya. Kita kasih tulisan fermentasi cucian beras untuk zat perangsang tumbuh. Jadi POC ini untuk anggrek-anggrek kita agar tumbuh dengan subur dan baik. Begitu ya, baik batang dan daunnya. Kemudian yang kedua adalah molase atau tetes tebu atau yang masih mengandung unsur gula. Bisa gula Jawa atau gula pasir. Saat ini saya pakai gula Jawa, kira-kira sejempol ya, segini. Saya cairkan dengan air sedikit sebentar di kompor. Atau bisa diaduk, diiris. Yang penting bisa menyatu hancur dengan air. Kemudian EM4 atau kalau tidak ada kita bisa pakai susu fermentasi. Dan yang keempat, yang pasti kita pakai cucian beras kurang lebihnya ya 1,5 liter. Oke, kita bakal taruh air cucian beras ke dalam botol air mineral. Jangan lupa ya, perlu kita saring biar nantinya nggak nyumpelin sprayer. Dan ya, kebanyakan ya, kita mesti tuang lagi. Dan jangan lupa sahabat di rumah, kita mesti sisakan ruang udara. Selanjutnya kita bakal kasih EM4, jangan lupa ya kita mesti cek kadaluarsanya. Dan kita bakal kasih 1 tutup botol EM4 ke dalam 1,5 liter air leri ya. Jika tidak ada EM4 bisa pakai alternatif lain dengan susu fermentasi. Oke, kita bakal tuang EM4 1 tutup botol saja ya dalam air leri 1,5 liter. Kemudian selanjutnya kita juga tuang gula Jawa yang tadi sudah saya cairkan. Nah, ini ya. Kemudian kita bakal tutup. Dari tadi ngomongin EM4, apa itu ya? Adalah efektif mikroorganisme. Ini adalah larutan yang berisi bakteri yang menguntungkan, yang dalam keadaan dorman ya atau tidur, begitu ya. Lalu fungsinya kita menambahkan gula itu buat apa? Untuk memberikan nutrisi agar bakteri dan mikroorganisme dari EM4 itu bangkit gitu ya, bekerja lagi gitu. Oke ya, kita bisa beli ya di Shopee ataupun Tokopedia, banyak banget kok di sana. Kita bakal tutup rapat, simpan selama 6 hari di tempat sejuk, jangan terkena sinar matahari. Oh ya sahabat, untuk botol jangan diberi penuh ya, beri ruang udara. Dan setiap 2 hari sekali kita mesti tengok, kita buka seperti ini. Psst, kita keluarkan gasnya ya. Atau kalau kita punya kesibukan lain, kita kasih lubang kecil ya, sejarum aja misalnya di sini. 1 aja, setitik seperti itu ya. Oke, untuk pengaplikasian ke tanaman anggrek kira-kira 5 mili untuk dicampur dalam 1 liter air ya. Bisa kita semprot ke batang, akar, dan daun anggrek atau aglonema. Dan mungkin tanaman lain yang mempersembahkan keindahan daun di koleksi-koleksi kita ya. Dan mungkin sahabat di rumah yang tidak punya pipet, 5 mili itu seberapa sih? 5 mili itu kira-kira 1 sendok makan. Dan juga untuk pemberiannya jangan keseringan ya. Maksimal 1 minggu 2 kali saja.
Sahabat bisa bereksperimen untuk tanaman yang agak besar, yang agak dewasa, untuk anggrek yang dewasa. Mungkin dosis air lerinya bisa ditambah, misalnya 10 ml dalam 1 liter. Tetapi sebaiknya jangan overdosis aja ya. Untuk tanaman buah macam kelengkeng, macam mangga, berani untuk 1 gelas dicampur dengan 1 liter air. Tetapi untuk anggrek cukup ya berani 5 ml, 10 ml, sampai 25 ml untuk 1 liternya. Begitu ya. Demikian hasil berkebun anggrek hari ini. Selamat mencoba dengan memanfaatkan sampah di dapur kita untuk dibikin pupuk organik yang murah, aman untuk tanaman, hewan, dan kita-kita manusia. Semoga bermanfaat video singkat ini, tambah sehat, tambah semangat, dan satu lagi jangan lupa bahagia. Jangan lupa like, share, dan subscribe, komen yang bagus, menarik, dan satu lagi yang bermanfaat. Selanjutnya press bell atau tekan lonceng jika sahabat semua ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kembang Ayu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.